Hello guys, welcome back to our channel Dix Live. Oke guys, jadi nggak terasa ya. Jadi kayaknya sebentar lagi tes SKD akan dimulai. Dimana tes SKD ini merupakan rangkaian paling awal nih dari tes IPDN. Selain kemarin udah administrasi kan. Betul. Dan menurut saya sih Jod, selain yang paling awal juga ini merupakan yang paling penting. Kenapa tuh? Karena di sini yang menggugurkan banyak peserta. Ya, memang ini SKD merupakan musuh terbesar ya. Betul. Musuh terbesar yang paling banyak menggugurkan. Dan soalnya kita nggak bisa tebak juga nih. Iya. Tapi Lang, selain kita harus mempersiapkan nih apa aja yang diujikan kayak TIU, TWK, TTKP, ada juga nih yang paling penting juga untuk adik-adik atau teman-teman ketahui, yaitu tahapan persiapannya. Entah itu langkah-langkah kalau udah di lokasi tes, apa-apa yang harus dibawa, apa yang harus dipakai, itu merupakan sangat penting juga. Karena ada loh pengalaman, dia tuh nggak bawa KTP, malah nggak boleh tes. Nah, Betul. Ya. ada juga yang dia telat datang 5 menit aja, nggak boleh tes. Oke, jadi di video kali ini kami akan membahas mengenai tips dan trik dan apa saja hal yang harus diketahui oleh teman-teman saat akan melaksanakan tes SKD. Jadi video series kali ini mungkin akan kita bagi menjadi beberapa video. Dan yang pertama ini kita akan buat tentang SKD. Dan selanjutnya nanti kita akan buat juga yang untuk tes kesehatan, tes WAPTA, dan tes psikologinya. Nanti sambil jalan aja ya. Yang pertama kita akan bahas tentang SKD. Oke, langsung saja kita tampilkan screennya. Oke guys, jadi ini adalah tampilannya Route to SPCP IPDN 2021. Apa saja tips, trik, dan hal yang harus para capra ketahui tentang SPCP IPDN. Dimana ini merupakan langkah awal seleksinya ya. Udah mulai melangkah nih menuju tes-tesnya. Apa-apa aja hal-hal yang harus kita ketahui nih. Dan juga tips dan triknya akan kami bagikan ke teman-teman sekalian. Nah, SKD, seleksi kompetensi dasar. Selain mempersiapkan materi yang telah dipelajari, fisik maupun mental juga harus diperhatikan, apalagi tahapan persiapannya. Oke, untuk tahap persiapan nih, ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama, jangan coba-coba begadang ketika akan melaksanakan tes SKD. Karena jika begadang dapat membuat konsentrasi kita menjadi buyar dan tidak fokus ketika tes SKD itu sendiri. Jadi intinya setiap tes manapun ya, entah itu tes SKD, tes kesehatan, atau psikologi, usahakan H-1 tesnya jangan sampai yang namanya begadang, karena begadang bisa mengganggu yang namanya konsentrasi kita pada saat mengerjakan tes. Selain mengganggu konsentrasi, begadang itu juga bisa membuat kita menjadi terlambat, Jo. Iya, bisa jadi. Oke, yang kedua, sarapan terlebih dahulu agar kita dapat fokus untuk mengerjakan soal-soal SKD. Nah, karena sarapan ini sangat penting ya supaya menambah energi buat kita. Kan SKD ini kan memerlukan energi yang besar lah untuk berpikir, untuk mengerjakan soal. Jadi disarankan untuk sarapan terlebih dahulu. Jangan sampai tuh lagi ngerjakan kan soal ke 30 malah kelaparan kan. Kelaparan mikirnya Jadi makan. nggak fokus, mikirnya makan terus. Nah, yang ketiga, ini sesuai aturan ya, sesuai aturan. Hadir itu paling lambat 60 menit sebelum seleksi dimulai. Karena jika kalian telat, kalian tidak diperbolehkan mengikuti tes. Nah, kemarin kalau udah ada yang lihat di Instagram saya atau di Instagramnya Mas Igor, itu ada kasus salah seorang calon abdi negara, dia pengen tes SKD cuma telat 5 menit aja. Telat 5 menit aja nggak boleh mengikuti tes SKD itu, karena memang banyak persiapan yang harus disiapkan dan orang-orang nggak akan nunggu kamu buat tes. Entah itu dari ada pengecekan suhu tubuh, pengecekan administrasi, dan lain-lain. Nah, ketentuan yang dibilang oleh Jody tadi itu berdasarkan peraturan BKN nomor 50 tahun 2019. Nah, waktu 60 menit itu akan digunakan untuk absen, cek kartu peserta ujian, dan KTP. Nah, jangan sampai kalian datang ke lokasi SKD tanpa membawa kartu peserta ujian dan KTP asli. Ini banyak kasus yang kayak saya bilang di awal tadi kan. Udah datang ke lokasi SKD tapi lupa nih bawa KTP atau kartu peserta. Nah, siap-siap aja disuruh pulang kan. Masih bagus kalau datang awal. Betul. Nah, kalau datang agak telat kan zong juga kan. Jadi kalau bisa H-1-nya itu siapkan apa-apa yang harus kita bawa besoknya supaya nggak tergesa-gesa atau nggak terburu-buru lah pagi-paginya. Yang keenam, jika foto pada KTP asli mengalami kerusakan, kalian bisa membawa tanda pengenal lain dengan foto yang jelas, contohnya seperti SIM. Nah, adapun kalau KTP-nya hilang atau belum cetak, maka perlu membawa kartu keluarga ya. Jadi kalau emang belum punya KTP itu bisa pakai KK.
Oke, jadi memang ada hal-hal yang wajib diperhatikan juga nih selain tahap persiapan tadi. Ada yang harus kita perhatikan juga. Yang pertama, ini tips dari kami ya. Tadi kan peraturannya itu 60 menit kan, 60 menit sebelum tes dimulai. Nah, kami menyarankan itu untuk hadir 2 jam sebelum pelaksanaan tes sesuai jadwal per sesi. Nah, misalnya nih, jadwal tes kamu itu jam 8 pagi. Kalau bisa datang jam 6 tuh, jam 6 pagi. Karena registrasinya biasanya sekitar jam 7 lah. Nah, jadi kan kita tuh di lokasi bisa mempersiapkan diri juga kan. Nggak sia-sia pokoknya kita datang cepat tuh. Bisa diskusi sama teman-teman juga. Yang kedua, peserta wajib menggunakan baju kemeja putih dan celana panjang atau rok warna hitam berbahan katun, bukan jeans. Nah, ini banyak yang tanya nih, kalau celana jeans boleh nggak? Nggak boleh. Di sini tertera jelas untuk bahan kain celananya itu nggak boleh celana jeans. Nah, jadi banyak juga yang nanya nih Lam, Kak, celana untuk yang putri bisa pakai celana nggak gitu? Jadi jawabannya boleh ya, silakan asal warna hitam. Yang nggak boleh itu cowok yang pakai rok, itu nggak boleh. Terus ada yang nanya juga, boleh pakai sendal nggak? Ya jelas nggak boleh, Anda mau tes SKD, bukan mau jalan-jalan ke mall. Jangan juga pakai baju putih, kemeja putih tapi lengannya pendek segini, itu nggak boleh ya. Jadi usahakan pakai Panjang. Nah, yang panjang, yang rapi lah. Karena di lokasinya itu banyak banget pejabat-pejabat yang hadir. Kayak dari kepala BKN-nya mungkin, atau dari BKD, entah itu dari pihak IPDN pasti ada juga di sana. Nah, jangan sampai kita baru tes pertama udah kasih kesan yang buruk kan, nggak enak. Kemudian bagi peserta perempuan yang berjilbab diperbolehkan menggunakan satu peniti saja pada bagian dagu. Peniti lain selain di dagu, bros dan lain-lain tidak diperbolehkan. Nah, itu untuk yang perempuan, pandai-pandai kalian atur bagaimana caranya supaya hanya menggunakan satu peniti di dagu. Dan bagi peserta yang tidak berjilbab itu diperbolehkan untuk menggunakan ikat rambut, tapi dengan ikat rambut yang berbahan karet ya, bukan yang mengandung besi atau logam. Selanjutnya, ingat dan catat nomor urut absen, meja absensi, dan waktu pelaksanaan serta pembagian sesi. Nah, jadi dicatat ya, kalau bisa jangan sampai tertukar sama yang lain. Selanjutnya nih, yang kelima nih, peserta wajib membawa kartu tanda penduduk atau KTP dan kartu peserta tes. Nah, apabila tidak memiliki KTP, bisa pakai surat keterangan atau KK. Nah, kalau nggak bawa nih, nggak diperkenalkan untuk masuk ke ruangan SKD. Jadi jangan sampai lupa bawa KTP atau KK dan kartu peserta ujian. Selanjutnya, untuk barang yang diperbolehkan untuk dibawa ke dalam ruangan tes hanyalah KTP dan kartu tes. Selain kedua barang tersebut itu tidak diperkenankan untuk masuk ke ruangan tes. Barang-barang selain KTP dan kartu tes dapat dititipkan oleh panitia. Nah, jadi nanti ada panitia khusus yang akan menerima barang-barang titipan dari para peserta. Tapi kami sarankan nih untuk adik-adik, mungkin ada yang bawa barang yang nggak penting ya atau nggak diperbolehkan, lebih baik dititipkan ke orang tua atau kerabat yang hadir di lokasi supaya meminimalisir terjadinya kehilangan kan. Supaya nggak was-was juga dalam mengerjakan tes. Kurang-kurangilah bawa yang nggak penting ya. Nah, ini nih contoh barang-barang yang disita dan nggak diperbolehkan untuk saat tes SKD. Ini yang di atas contohnya nih, jepit rambut tadi ya, Jepit kan rambut. dibilangnya hanya boleh yang berbahan karet, nggak boleh yang plastik, besi atau logam tuh nggak boleh, jadi disita. Ini ada yang bawa uang juga kan. Ini bawa apa nih, permen karet kan. Sapu tangan, uang, nih ikat pinggang nggak diperbolehkan. Karena kalau masuk ke ruangan tes SKD itu memang harus benar-benar steril untuk mengurangi kemungkinan adanya terjadi kecurangan. Oh ya, perlu diperhatikan juga, maksudnya di sini kan ada uang. Ini bukan disita, maksudnya bukan disita diambil ya, tetapi diamanin supaya nggak masuk ke ruangan tes. Jadi ada panitia yang mengamanin barang-barang ini. Mungkin ada yang pintar kan mikirnya taruh contekan di uang gitu kan, takutnya kayak bisa gitu. jadi. Jangan gue jadi. Enggak lah. Oke, jadi tadi itu merupakan beberapa tips, trik, dan hal-hal yang perlu teman-teman ketahui untuk melaksanakan tes SKD. Oke, mungkin buat teman-teman yang besok tes atau bentar lagi tes bisa diperhatikan juga yang tadi. Oh ya, Lam, dan jangan lupa juga nih, ada pengumuman terbaru dari SPCP. Ada beberapa provinsi dari Kadrek BKN yang mewajibkan untuk membawa surat keterangan bebas dari COVID-19. Yaitu ada diantaranya, nih ada yang pertama, Kanrek 1 BKN Yogyakarta, Provinsi DI Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah, Kanrek 2 kayaknya. Selanjutnya Kanrek 5 BKN Jakarta sampai Ciracas, atau Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat 2. Dan yang terakhir adalah UPT BKN Semarang,
Provinsi Jawa Tengah 1. Nah, jadi ketiga kanrek tadi itu diwajibkan oleh Satgas COVID Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Semarang, diwajibkan untuk membawa hasil negatif COVID-19 dari pemeriksaan genose C19 atau rapid antigen atau PCR swab minimal 1 kali 24 jam sebelum pelaksanaan SKD. Jadi jangan lupa dibawa ya untuk ketiga provinsi tadi. Oke, sekian video dari kami. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung kami. Jika ada saran, bisa teman-teman tulis di kolom komentar atau bisa DM di Instagram kami @rifkianugrah11 dan @jodibepra. Dan semangat untuk yang bentar lagi tes. Jangan lupa diperhatikan entah itu tentang tes SKD-nya atau tahap persiapannya. Diimbangi, jangan sampai tergelincir karena batu-batu kecil nih, batu-batu kerikil. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. dari kami, Dix Live.